Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-7 dengan judul Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, yang menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara, bila mana saudara baca ayat hafalan ini, maka ini merupakan suatu statement atau ungkapan dari seorang bernama Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan ketika saudara baca hari Sabat petang, maka saudara akan memulai dengan membaca kisah Joni yang merana selama 14 tahun. Dan saudara masih bisa baca itu di rumah. Namun yang saya ingin tekankan pada saat ini, pendahuluan pada Sabat petang adalah setelah kepala juru minuman diluaskan, Yusuf menghabiskan 2 tahun lagi di penjara. Juru minuman ingat tentang Yusuf ketika Firaun memiliki beberapa mimpi aneh. Dia memberitahu Firaun bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi dan mimpi juru roti. Yusuf tidak mengklaim bahwa dialah yang menafsirkan mimpi, tapi malah memuliakan Tuhan. Kalimatnya, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah, ini merupakan statement yang mengedepankan Allah instead of diri sendiri. Selain menafsirkan mimpi, maka mimpi mengenai kelimpahan 7 tahun diikuti kelaparan 7 tahun merupakan salah satu titik balik Yusuf ketika ia menyarankan rencana untuk mengatasi kelaparan kepada Firaun 7 tahun kemudian. Itu membuat Firaun mengangkatnya menjadi Perdana Menteri dan menikahinya dengan Asad. Dan ketika saudara baca selanjutnya, maka mereka memiliki 2 anak yang bernama Manasye dan Efraim. Nah, pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini kita akan bagi dengan dalam 5 bagian besar. Karena kisah Yusuf tidak berakhir dengan kesuksesannya sebagai Perdana Menteri Mesir. Bahkan Yusuf harus menghadapi masa lalunya selama tahun pertama kelaparan. Saudara-saudaranya yang pada pelajaran pekan lalu menjualnya datang kepadanya. Dan situasinya benar-benar berbeda dengan terakhir kali mereka bertemu. Sebenarnya dia bisa memilih antara hukuman atau pengampunan. Tapi apa yang dilakukan? Dan mengapa? Saudara-saudaraku, kenapa sampai dia membuat itu? Maka pada saat ini kita akan pelajari pelajaran hari Minggu. Apakah ada yang berubah ketika Yusuf menghadapi masa lalu? Kemudian hari Senin, apakah mereka sudah bertobat? Ketika mereka bertemu di panggung atau menatap panggung. Hari Selasa, haruskah saya mengampuni dan melupakan mereka? Dan hari Rabu, siapa yang harus mengambil langkah pertama dan membuatnya menjadi praktis? Dan hari Kamis, menemukan istirahat setelah pengampunan. Itulah yang terjadi kemudian ketika pengampunan kita laksanakan. Saudara-saudara, kita akan masuk pada pelajaran hari Minggu yang berjudul menghadapi masa lalu dengan sebuah pertanyaan di slide ini, yaitu apakah ada yang berubah? Dibuka dengan Kejadian 42 ayat 11 dikatakan, kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Itu merupakan statement dari saudara-saudara Yusuf yang datang ke Mesir. Memang mereka bukan mata-mata, namun Yusuf ingat mereka adalah pencemburu. Mereka mempunyai sifat iri hati dan dengki. Mereka seorang pembunuh dan pembunuhan saudara sekandung. Apakah mereka memperlakukan Benyamin dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukannya? Apakah mereka memperhatikan ayah mereka yang telah tua? Itu yang ada dalam benak pikiran Yusuf. Memperhatikan yang lemah dan yang tak berdaya adalah salah satu prinsip Alkitabiah yang dianut oleh Yusuf. Ketika
Yusuf bertemu dengan mereka. Pelecehan dalam keluarga adalah salah satu yang paling serius karena biasanya dirahasiakan. Tidak ada kekerasan fisik, seksual, atau emosional yang dapat ditoleransi. Untungnya, ayah dan saudara-saudaranya baik-baik dan semuanya telah berubah karena situasi telah berubah. Lalu ketika mereka bertemu, apa yang terjadi? Pertanyaan itu muncul pada pelajaran hari Senin. Apakah mereka sudah bertobat ketika mereka bertemu? Menata panggung pada surat judulnya. Mereka berkata ke seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara-saudaraku, Yusuf sudah memaafkan saudara-saudaranya. Kisah ini akan sangat berbeda jika dia memilih kebencian dan dendam sebagai gantinya. Namun, dia tidak ingin memulihkan hubungan keluarganya jika ada risiko dianiaya lagi oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara tidak tahu bahwa Yusuf dapat memahami bahasa mereka. Jadi mereka berbicara secara terbuka dan menunjukkan penyesalan mereka 21 tahun penyesalan yang mendalam yang dialami mereka. Pertanyaan muncul lagi, apakah mereka sudah bertobat? Yusuf diyakinkan setelah beberapa ujian lainnya, dia menunjukkan pilih kasih terhadap Benyamin, tapi saudara-saudara tidak menunjukkan kecemburuan atau iri hati, tetapi melindungi Benyamin. Itulah yang membuat Yusuf mengambil kesimpulan bahwa mereka sudah bertobat. Ingat kisahnya ketika dia bawa Benyamin dan mereka dimasukkan ke penjara, mereka sudah bertobat. Nah, lalu apa yang dibuat oleh Yusuf? Pelajaran hari Selasa, kita akan lihat saudara-saudaraku. Mengampuni dan melupakan di pelajaran sekolah sahabat kita. Dengan satu pertanyaan dalam slide ini, haruskah saya mengampuni mereka? Matius 19:21 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Nah, ini merupakan satu kutipan yang diambil penulis dari sekolah sahabat untuk merefleksikan kata pengampunan. Walaupun nanti Yesus menjawab 7 kali 7 kali 70 kali dalam konteks Matius pasal 18 ayat 21. Namun kita kembali kepada kisah ini, bagaimana jika saudara-saudara Yusuf tidak bertobat dan tidak berubah sama sekali? Haruskah dia memaafkan mereka? Saya mau informasikan kepada saudara, menurut penulis pelajaran sekolah sahabat, pengampunan yang sejati mencakup memaafkan orang lain, bahkan jika mereka tidak pantas mendapatkannya. Kasih pengampunan Tuhan tidak bersyarat, bahkan ketika kita tidak layak mendapatkannya. Kita mengampuni karena Allah telah mengampuni kita. Ketika kita memaafkan orang lain, kepahitan kita hilang. Masa lalu ditinggalkan dan kita dapat melanjutkannya dengan kasih dan penerimaan. Intinya saudaraku, apakah Yusuf mengampuni mereka? Pertanyaan besar, mengampuni dan melupakannya. Dan itu yang dibuat oleh Yusuf pada saat itu. Ketika ada kesempatan untuk balas dendam, maka dia melupakannya. Sangat sulit bagi kita sebagai manusia untuk mengampuni bahkan melupakan. Boleh jadi kita memaafkan, tapi kita tidak melupakannya. Namun pelajaran pekan ini menekankan kepada saudara dan saya, mari kita maafkan, ampuni, dan lupakan. Lalu apa yang terjadi? Siapa yang harus mengambil langkah pertama sebagai suatu cara menjadikannya praktis? Pelajaran hari Rabu. Lukas 6:27 menulis dan 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang-orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wow, luar biasa saudaraku. Bagaimana mungkin saya berdoa kepada orang yang mencaci saya? Ketika kita disakiti orang lain, ketika kita merasakan derita yang amat dalam, beberapa luka mungkin merusakkan. Kita mungkin merasa hancur, sakit hati dan marah. Harus saya menyimpan kebencian dan kepahitan itu sampai pelaku minta pengampunan? Saudara dan saya lah yang harus memutuskan apakah akan memaafkan atau tidak. Kita dapat membaikkan kemarahan kita dengan Tuhan. Kita bahkan dapat meminta Dia untuk membalas pelanggaran. Setelah kita membawa kebencian kita kepada Tuhan, hanya ada satu jalan di depan, yaitu
pengampunan. Yesus adalah teladan utama. Di kayu salib dia minta Tuhan untuk mengampuni para ahli bujur. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Langkah pertama, dan siapa yang harus mengambil langkah pertama adalah Anda dan saya. Bagaimana kita mau mengampuni seseorang terletak di tangan Anda dan saya. Itu sebabnya, mari kita praktekkan hal ini. Yusuf pun mengambil langkah dengan mengampuni mereka. Dan setelah dia mengampuni, maka pelajaran hari Kamis yang berjudul menemukan istirahat setelah pengampunan, dijawab dengan apa yang terjadi kemudian. Yusuf mengampuni. Kejadian 50:20 menulis, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Akhirnya, saudaraku, kalimat ini Yusuf katakan di hadapan saudara-saudaranya. Keluarga Yusuf berdamai. Meski semuanya tampak sempurna, namun ada beberapa luka yang belum sembuh total. Setelah Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf merasa menyesal dan takut lagi. Apakah pengampunan Yusuf itu tulus atau tidak? Beberapa kali saya harus memaafkan pelanggaran yang sama. Setiap waktu diperlukan sampai lukanya sembuh. Ingat, pengampunan Yusuf tidak didasarkan pada perasaannya, tetapi pada prinsip-prinsipnya. Yusuf mengampuni mereka seperti Tuhan telah mengampuni dia. Dia telah memahami rencana Allah baginya. Tidak ada tempat untuk dendam dalam rencana Tuhan bagi kita. Prinsipnya, mari kita mengampuni. Dan sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, pada pelajaran pekan ini saya akan bacakan satu kutipan dari tulisan pena inspirasi Ellen G. White dalam bukunya Pendidikan, chapter 30, halaman 257 dikatakan begini. Kasih yang ditunjukkan Allah kepada kita, Ia mengajak kita untuk menunjukkan kepada orang lain. Biarlah keinginan hati, perasaan, sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, suka membalas dendam, memandang dia yang rendah hati dan lemah lembut, yang dituntun bagaikan domba di bawah ketepat kematian, tidak melawan bagaikan biri-biri yang diam di depan orang yang mengunting bulunya. Biarlah mereka memandang kepada dia yang telah dipakukan karena dosa-dosa kita dan yang telah menanggung kesalahan kita, dan mereka akan belajar bertahan, belajar tabah, dan mengampuni. Kesimpulan, pengampunan itu merupakan prinsip yang harus kita terapkan. Bila mana saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, bila mana saudara mengasihi Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kita, semuanya tergantung Anda. Biarlah pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini akan mengajak kita lebih dekat kepada Tuhan dan menambahkan satu tools, satu tombol lagi dalam diri kita. Mengampuni walaupun itu sakit, mengampuni karena Yesus telah dahulu mengampuni kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Berkati hamba-Mu, demikian juga pada sekolah sahabat yang telah kami pelajari pada saat ini. Memberkati para pemirsa di rumah. Terpuji nama Tuhan, lalu kita berdoa. Amin.